Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati serta memanfaatkan nikmat waktu luang yang kita miliki. Demikian pula kesehatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir kita telah bersama-sama mendengarkan kisah terkait dengan perjanjian yang diadakan oleh Nabi SAW untuk menguatkan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan ansor. Dan itu merupakan langkah Nabi yang ketiga setelah beliau ditetapkan dan telah resmi menjadi pemimpin di kota Madinah. Sebelumnya beliau telah membuat dan membangun tempat yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan, yaitu masjid. Kemudian setelah itu beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Dan langkah yang ketiga, beliau mengadakan perjanjian, membuat butir-butir perjanjian Islam antara kaum muhajirin dengan ansor untuk kembali memperkuat hubungan mereka di kota Madinah, tempat yang baru bagi kaum muslimin, terlebih ketika mereka yang hijrah dari luar kota Madinah. Dan dikarenakan adanya perjanjian-perjanjian tersebut, maka lahirlah masyarakat yang mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Ya, makanya di kesempatan yang lalu juga sudah kita sampaikan bahwa perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor ini kemudian menjadi sifat yang dimiliki oleh para sahabat, menjadi karakter mereka, tertanam pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu mereka dididik oleh Nabi SAW dengan pendidikan adab akhlak yang sangat luar biasa. Sehingga inilah yang kemudian juga ditiru oleh para ulama.
setelah para sahabat. Ya, mereka belajar tentang adab, mereka belajar tentang etika, mereka sangat fokus dengan pelajaran tersebut. Ya, bahkan dikatakan salah seorang ulama bahwa kami, ya para ulama dahulu, mereka belajar adab itu bisa 40 tahun lamanya. Sedangkan belajar ilmu 20 tahun lamanya. Jadi belajar adab sangatlah dianjurkan dan menjadi perhatian yang besar yang dimiliki oleh para ulama. Ya, mereka tetap sambil berjalannya waktu mereka belajar tentang akidah, mereka belajar tentang Al-Quran, mereka belajar tentang fikih, mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi di sisi lain mereka juga belajar terkait dengan adab. Ya, terkait dengan adab. Dan ternyata ini pula yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat, baik muhajirin maupun ansor. Mereka ditarbiyah, mereka dididik dengan adab yang sangat luar biasa, sehingga menjadi karakter mereka, termasuk di dalam butir-butir ya perjanjian antara muhajirin dengan ansor. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka para sahabat adalah orang-orang yang suka memberi makan orang lain. Ya, mereka suka memberi makan orang lain, dan itu bagian dari adab dan juga akhlak. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, beliau sampai mengatakan bahwa al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim, menceritakan atau belajar kisah para ulama dan juga tentang bagaimana mereka bermajelis ilmu, duduk-duduk bersama mereka, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min kasirin min abwabil fikhi, dibandingkan dengan terlalu banyak belajar tentang masalah fikih dari bab-babnya. Ya, saya lebih suka belajar tentang sejarah. Kata beliau, karena belajar tentang sejarah ulama, di sana juga belajar tentang adab-adab mereka. Ya, tentang adab-adab mereka. Plus sebenarnya juga belajar sejarah itu juga bisa sekaligus belajar tentang masalah fikih. Ya, tentang masalah fikih dan seterusnya. Ya, jadi mereka para sahabat suka kemudian memberi makan orang lain. Demikian pula karakter mereka adalah orang-orang yang suka menebarkan salam. Ya, oleh karena itu ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa? Qala, lalu kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah tut'imu at-ta'am, kamu memberi makan orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kemudian juga kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Dan ini menjadi karakter yang dimiliki oleh para sahabat. Demikian pula Nabi SAW, beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi-bagikan makanan. Wa sallul arham, sambung hubungan kekeluargaan yang mungkin sudah terputus.
Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian sedangkan manusia kebanyakan mereka tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian nanti akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, dengan selamat. Jadi ini juga menjadi karakter para sahabat. Mereka suka memberi orang lain makan. Mereka suka menyambung hubungan silaturahim yang terputus. Mereka juga mengadakan dan menunaikan ibadah di malam hari, serta mereka berbuat kebaikan yang lain. Ini berasal dari butir-butir perjanjian Islam yang dibikin oleh Nabi SAW. Bahkan terkait dengan tetangga, terkait dengan tetangga, mereka juga dididik oleh Nabi SAW supaya berbuat baik dengan tetangga, supaya berbuat baik dengan tetangga. Bahkan jangan sampai mengganggu tetangga, jangan sampai membuat tetangga tidak nyaman dengan perbuatan apapun, apakah dengan ucapan, ataukah dengan tindakan, atau yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dia suka berbuat sesuatu yang mengganggu tetangga. Dia suka menjadikan tetangga itu tidak nyaman dengan cara apapun, atau dari perbuatan manapun yang dia lakukan. Apakah ketika dia berbicara, apakah ketika dia bersikap, apakah ketika dia bertindak sesuatu, itu tidak membuat tetangganya itu nyaman. Sampai demikian Nabi mengatakan dalam hadis-hadisnya. Demikian pula Nabi mengingatkan kepada kaum muslimin yang saat itu tentunya adalah para sahabat agar menjaga lisan mereka. Lisan yang katanya tidak bertulang, sehingga dia mau berkata apapun akan dilakukan, maka hendaknya ini dijaga. Bagaimana lisan seseorang hendaknya dijaga untuk kemudian tidak menyakiti orang lain, kaum muslimin secara umum. Oleh karenanya Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah dia yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Muslim yang baik, kata Nabi, adalah kalau muslim yang lain itu selamat dari lisan orang tersebut, atau selamat dari tangan orang tersebut, tidak jahil atau tidak melakukan kezaliman dengan tangannya, demikian pula dengan lisannya. Ini muslim yang baik itu seperti yang dikatakan Nabi dalam riwayat ini, bahwa orang lain itu nyaman kalau berbicara dengannya, orang lain nyaman berada di sisinya karena tangannya tidak ngapa-ngapain, dan seterusnya. Bahkan sampai kemudian Nabi SAW menanamkan rasa cinta kepada sesama, sesama mukmin, sesama muslim, ditanamkan kecintaan yang luar biasa agar saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, apapun suku dan bangsanya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, selama dia muslim, selama dia mukmin, maka hendaknya saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman
sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita senang orang lain tidak mencaci kita, maka hendaknya itu pun juga kita terapkan untuk orang lain, ya, agar kita juga tidak mencaci maki orang lain. Kalau kita senang tidak dizolimi, maka hendaknya kita pun tidak menzolimi, dan seterusnya. Seperti itu ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat saat itu, sampai kemudian ilmunya sampai kepada kita sekarang. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Ya, al-mu'minun karajulin wahid. Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh, satu orang. Inishtaka ainuhu ishtaka kullah au kulluh. Kalau, mohon maaf, matanya itu sakit kemudian dia mengeluh, maka bagian tubuh yang lainnya juga ikut sakit. Wa inishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Kalau kepalanya yang sakit, yang lainnya juga ikut sakit. Ya, seperti tubuh yang satu. Ya. Kalau ada bagian yang sakit, maka yang lainnya juga ikut sakit. Ya, sakit gigi terkadang merembet kepada yang lainnya yang juga ikut sakit. Kepalanya jadi ikut pusing, badannya menjadi lemah, kakinya juga malas untuk berjalan, dan seterusnya. Dan hendaknya orang-orang yang beriman seperti itu dalam keseharian mereka. Dan masih banyak lagi efek dari perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW antara kaum muslimin, ya, muhajirin dan ansor, sehingga mereka suka, ya, tidak cuma makanan yang dibagikan tapi juga pakaian. Ya, makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang muslim yang lainnya karena mungkin dia tidak punya, ya, atau karena hal yang lainnya, maka Allah akan berikan pakaian dari surga untuknya. Ya. Jadi dimotivasi oleh Nabi SAW, sehingga mereka pun saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan dalam perjanjian yang kemarin kita sampaikan, tidak boleh ada orang yang terzalimi. Ya, tidak boleh ada yang terzalimi di kota Madinah, siapapun dia. Makanya kemudian muncul sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Ya, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Ya, menolong saudara kita yang zalim adalah dengan cara mencegah dia supaya tidak berbuat zalim. Kemudian menolong orang yang terzalimi, ya jelas, ya, kita hindarkan dia dari kedzaliman yang ada. Demikian pula tidak boleh mencaci maki, ya, bahkan tidak boleh membunuh satu muslim dengan muslim yang lain. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, sibabul mu'min fuskun, ya, atau fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang mukmin, ya, adalah sebuah kefasikan. Itu perbuatan jahat, itu perbuatan fasik. Dan kalau sampai menghabisinya, sampai, ya, menumpahkan darahnya, maka ini termasuk perbuatan yang kufur. Dan, ya, sabda-sabda Nabi yang lainnya yang intinya kemudian mereka para sahabat dibimbing oleh Nabi SAW dengan bimbingan yang sangat luar biasa, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang hebat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi SAW menguatkan persaudaraan muhajirin dan ansor dengan perjanjian yang beliau buat, setelah itu kemudian beliau membuat perjanjian dengan orang-orang di luar Islam.
ya, orang-orang di luar Islam. Dan saat itu yang paling terdekat dengan mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, sehingga setelah Nabi melakukan perjanjian dengan Muhajiri dan Ansor sesama Muslim, Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar Islam, tapi terdekat terlebih dahulu. Yang paling dekat terlebih dahulu yaitu orang-orang Yahudi yang mereka sudah berada di Madinah sejak lama sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun nanti Nabi pun kemudian akhirnya juga mengadakan perjanjian kepada kabilah-kabilah yang mungkin juga di luar Islam tapi di luar Madinah, ya. Kemudian nanti akan lebih panjang lagi antar negara, antar raja yang nanti akan disurati Nabi dan seterusnya, ya. Ini bagian dari siasat, ya, politik Nabi SAW di dalam mengatur negara agar kemudian negaranya aman, negaranya bisa bahagia, negaranya bisa mendapatkan keuntungan, ya. Jadi orang-orang yang di luar agama Islam diberikan perjanjian, diajak untuk melakukan dan mengadakan suatu perjanjian yang disepakati bersama, ya, yang disepakati bersama. Oleh karenanya ini merupakan, ya, bentuk dan tanda cerdasnya Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin. Bahkan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang Yahudi ini adalah perjanjian yang sangat tepat, ya, perjanjian yang sangat tepat, penuh dengan tenggang rasa, tidak menyudutkan, ya, orang-orang yang mungkin di luar agama Islam. Bahkan Nabi telah menetapkan dalam perjanjian tersebut an-nusha wal khaira, ya, Nabi menetapkan supaya kemudian orang-orang yang diajak untuk melakukan perjanjian ini mereka mendapatkan nasihat dan kebaikan, ya, mereka mendapatkan keuntungan, mereka juga mendapatkan nasihat. Wa taraka lahum fiha mutlaqul hurriyah fid dini wal mal. Bahkan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membiarkan, membebaskan secara mutlak orang-orang yang diajak untuk berjanji terkait dengan agama dan harta, ya. Jadi kalian boleh tinggal di Madinah dan kalian pun boleh mengolah harta kalian, silahkan, itu harta kalian. Demikian pula di dalam beribadah, silahkan kalian di kota Madinah beribadah walaupun kalian bukan termasuk dari agama kami, ya, kalian orang Yahudi, silahkan beribadah sesuai dengan syariat kalian. Terkait harta juga silahkan, ya, kalian operasikan sendiri, ya. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi, ya, mengadakan pasar yang kemudian mereka kuasai, salah satunya adalah pasar Bani Qainuqa, ya, maka ya sudah, itu adalah pasar orang Yahudi. Nabi tidak terlalu, ya, mengurusi terkait dengan hal tersebut karena dalam perjanjian memang terkait dengan harta bebas mereka. Kemudian nantinya mereka menguasai Khaybar, ya, di mana Khaybar adalah tempat yang sangat subur, di sana pohon kurma, ya, pohon kurma, ya, saking suburnya maka mereka pun mendapatkan hasil yang begitu banyak dari perkebunan kurma di Khaybar, ya. Oleh karena itu ketika perang Ahzab, ya, perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, karena di situ nanti akan dibuat parit, ya, di luar kota Madinah, mereka ini, ya, orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang dari kabilah yang lain yang mereka mau mendukung dan mau menyerang kota Madinah, itu dibiayai oleh orang Yahudi dari panen kurma di Khaybar, ya. Orang-orang Yahudi menjanjikan
sudah kalian perang saja melawan Muhammad dan teman-temannya di kota Madinah. Serang saja kota Madinah, kalian akan kami gaji dengan hasil kurma 1 tahun di Khaybar ataupun setengah tahun. Jadi setengah tahun saja itu sudah bisa membiayai peperangan saat itu. Per orangnya sudah digaji, ya, sudah digaji, peralatan mereka juga ya disokong dengan dana tersebut. Ya, bahkan mereka dalam yang lain menjanjikan 1 tahun hasil kurma diserahkan kepada yang mau ikut dalam menyerang Madinah di perang Al-Ahzab. Demikian pula di perang yang lainnya. Ya, di perang yang lainnya ya, sampai kemudian ada beberapa kabilah itu mengirimkan mata-mata ke Khaybar untuk menjalin kerjasama. Ya, menawarkan kepada orang-orang Yahudi, kami ya mau membantu kalian tapi dengan menyerahkan ya hasil kurma kalian kepada kami. Jadi banyak orang yang tergiur dengan harta yang ada di Khaybar berupa kebun kurma yang begitu banyak, dan saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga dalam Nabi mengajak ya kaum Yahudi di dalam melakukan perjanjian ini, ya tidak boleh adanya pula penyerangan dan juga permusuhan. Ya, tidak boleh saling memusuhi ya saat mereka masih berada dalam satu kota yang sama, yaitu kota Madinah. Ya, dan perjanjian-perjanjian itu nanti kita akan sebutkan satu persatu terkait antara ya perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi. Intinya ini tidak merugikan orang Yahudi. Ya, justru malah ini menguntungkan mereka. Ya, menguntungkan mereka. Tapi memang ini harus dijalani oleh Nabi SAW. Sekalipun orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan datangnya Nabi dan kaum muslimin, tapi mau tidak mau karena mereka ini dalam satu kota harus ada perjanjian. Sehingga nanti kalau ada yang kemudian diusir karena perbuatan dia yang mengingkari janji, ya, makanya nanti akan ada pengusiran kepada Bani Nadir, kemudian juga Quraidah, ya, demikian pula Qainuqa. Mereka akan diusir dari Madinah karena mengingkari perjanjian, ya, mengingkari janji mereka. Tapi kalau tidak ada perjanjian, kemudian tiba-tiba Nabi menyerang atau mengusir, mungkin akan beda cerita. Ya, sama halnya dengan orang-orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi sudah tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik. Dia masuk Islam itu cuma pura-pura saja, tapi bencinya dengan Islam, dengan Nabi dan kaum muslimin itu luar biasa. Beberapa orang yang mereka juga terindikasi sebagai orang munafik kemudian dijelaskan ya melalui wahyu dengan sebenar-benarnya, itu pun tidak langsung dieksekusi. Mereka tidak yang ditangkap kemudian dieksekusi, padahal mampu saja bagi Nabi saat itu. Ya, apalagi setelah perang Al-Muraisi, ya, setelah perang Al-Muraisi, orang-orang munafik ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyebarkan isu dan tuduhan keji atas istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa Aisyah itu berzina, Aisyah selingkuh. Ya, itu terjadi setelah perang Al-Muraisi. Ya, ceritanya panjang, tapi intinya saat itu di Madinah tersebar isu bahwa Aisyah karena dari perang Muraisi itu dia cuma berduaan dengan salah satu sahabat. Ya, ceritanya karena Aisyah ini ketinggalan, sahabat ini juga ketinggalan. Ya, sehingga ketika mereka sama-sama datang masuk ke kota Madinah, orang-orang yang melihat peristiwa tersebut, apalagi orang-orang munafik yang melihat, mereka sudah ya mengartikan kedatangan Aisyah dengan salah satu sahabat ini ya dengan makna yang bermacam-macam, sehingga disebarlah isu bahwa Aisyah berzina, Aisyah selingkuh, tersebar di kota Madinah sampai Nabi tidak bisa berbicara apapun. Beliau hanya bisa menunggu wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, saking ya luasnya isu tersebut, kuatnya isu tersebut, beberapa orang ya, bahkan yang pernah ikut perang Badar dan dia masih sahabat, itu termakan isu tersebut. Ya, seperti sahabat namanya Mistah bin Usasah. Ya, Mistah bin Usasah ini Badriyun. Dia ini pahlawan perang Badar. Ya, tapi namanya orang, dia kemakan isu tersebut, sehingga sempat dia itu juga ikut menghembuskan ya isu di luar ya di kota Madinah, sehingga setelah akhirnya ya Aisyah radhiyallahu taala anha terbebas dari tuduhan tersebut ya dengan turunnya surat ataupun ayat dari Al-Qur'an ya, saya lupa apakah surat Al-Ahzab ayat 11 sampai ayat 20 ya, semuanya mengklirkan ya, membersihkan nama baik Aisyah, bahwa Aisyah tidak melakukan perzinahan yang dituduhkan ya. Maka akhirnya kemudian seperti Mistah ini kemudian dihukum oleh Nabi SAW ya, dihukum dengan dicambuk. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul dibiarkan begitu saja ya, dibiarkan begitu saja, karena Nabi punya tujuan tersendiri. Kenapa tidak kemudian menghukum ya Abdullah bin Ubay bin Salul? Bahkan Umar bin Khattab ini sudah geram dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, sampai izin kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak saya penggal kepalanya ya. Ya Umar wataknya seperti itu, tapi kemudian Nabi mengatakan, jangan wahai Umar, kalau kemudian kita lakukan, apa kata orang? Orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri, telah membunuh teman-temannya sendiri, telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Makanya setelah perang Al-Muraisi kemudian terjadi tuduhan yang tidak benar atas Aisyah ya, maka kemudian Umar baru sadar, oh ternyata tujuan Nabi kenapa dari dulu tidak menghabisi Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata demikian ya, karena setelah perang Al-Muraisi kemudian terjadi tuduhan yang tidak benar atas nama Aisyah tersebut. Orang-orang munafik sudah tidak berani lagi menegakkan kepalanya di kota Madinah. Mereka semuanya akhirnya ketahuan siapa yang munafik itu siapa ya. Mereka kalau lewat di jalan cuma bisa ya menundukkan kepala mereka. Mereka ngomong sudah pasti langsung disikat sama ya kabilah-kabilah yang lain ya. Dan kata Nabi, bagaimana pendapatmu wahai Umar ya terhadap orang-orang munafik sekarang yang kamu lihat? Lalu Umar mengatakan, iya sekarang saya baru sadar ya Rasulullah, ternyata hikmah Nabi lebih dahsyat daripada apa yang aku pilih dahulu ya, karena aku dahulu, kata Umar, menginginkan supaya Abdullah bin Ubay bin Salul itu segera dieksekusi saja, ini mengganggu. Tapi karena Nabi punya ya ijtihad sendiri ya, punya pemikiran sendiri, tentunya berdasarkan wahyu, maka jelas Nabi lebih mulia pikirannya, pemikirannya dibandingkan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Sekarang kita akan membaca satu persatu, ada 12 poin yang dibikin dalam perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yang pertama, inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang yang beriman. Ya, di Madinah itu ada kabilah Bani Auf. Mereka ini adalah qabilatun Arabiyah ya. Bani Auf ini adalah kabilah asli Arab ya. Cuman setiap kali mereka punya anak laki-laki atau laki-laki di antara mereka pasti masuk ke dalam agama Yahudi. Sehingga setiap wanita kalau dia punya saudara laki-laki atau mungkin punya paman laki-laki, kemudian juga punya bapak, punya anak laki-laki, mereka akan memasrahkan anak-anak mereka kepada orang Yahudi. Sehingga kaum laki-laki dari Bani Auf ini kebanyakan masuk ke dalam agama Yahudi
Ya, padahal mereka adalah orang Arab, bukan orang Yahudi, tapi masuk kepada orang-orang Yahudi. Mungkin saat itu di Madinah trennya adalah agama Yahudi, sehingga para lelaki dari Bani Auf mereka memilih untuk masuk ke dalam agama Yahudi, sedangkan wanitanya tidak. Maka dalam perjanjian tersebut Nabi mengatakan bahwa orang-orang Bani Auf yang masuk ke dalam agama Yahudi satu umat dengan kaum mukminin. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan satu umat bukan berarti satu akidah, ya, karena tentunya berbeda agama Yahudi dengan Islam, ya, itu berbeda. Tapi kenapa disebut umat yang satu dengan kaum mukminin? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah mereka juga berhak mendapatkan pertolongan, ya. Dari Bani Auf yang masuk ke dalam Yahudi itu berhak mendapatkan pertolongan. Ya, jangankan mereka, wong Yahudi ini saja juga boleh ditolong karena ini dalam perjanjian saat itu, apalagi masih musim peperangan. Demikian pula kalau dalam peperangan mereka harus sama-sama memberikan bantuan, ya, harta, ya, mau dari Yahudinya sendiri, mau dari Bani Aufnya sendiri. Kalau Madinah sedang diserang musuh, mereka harus sama-sama ikut membela. Ya, harus sama-sama ikut membela. Bahkan harta mereka juga harus mereka serahkan untuk bersama-sama membiayai peperangan ini kalau andaikan Madinah itu diserang. Ya, makanya nanti di perang Ahzab itu orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi kan masih ada di dalam, ya, masih ada yang di dalam, ya. Tapi mereka ternyata tidak ikut membantu, justru malah mereka ingin memberontak. Ya, justru mereka malah ingin memberontak. Akhirnya mereka pun diusir. Padahal kesepakatannya adalah kalau Madinah itu diserang, siapapun yang ada di dalamnya harus membela Madinah. Kemudian masih dalam, ya, butir yang pertama, Nabi menjelaskan secara gamblang, lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Ya, bagi orang Yahudi agama mereka sendiri. Ya. Bagi kaum muslimin agama mereka sendiri, tidak bisa dicampur, ya. Kaum muslimin punya agama sendiri, orang Yahudi punya agama sendiri, sudah masing-masing, termasuk pengikut-pengikut mereka, ya, termasuk pengikut-pengikut mereka. Ini apa? Ini sama, maksudnya mereka harus memiliki agamanya masing-masing, ngurusi agamanya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, wa inna 'alal yahudi nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum. Dalam hal biaya dana, Yahudi harus punya sendiri, kaum muslimin juga harus punya sendiri, ya. Tidak boleh diganggu antara satu dengan yang lainnya. Butiran yang ketiga, wa inna bainahum an-nasru 'ala man haraba ahla hadhihi sahifah. Ya. Setiap dari mereka harus saling menolong, baik Yahudi dengan kaum muslimin, ya. Kalau ada orang yang mengganggu terhadap perjanjian ini, maka mereka harus saling menolong. Demikian pula kalau ada yang menyerang misalnya, mereka juga harus saling menolong. Kemudian yang keempat, wa inna bainahum an-nusha wan nasihah wal birra dunal ism. Yang keempat, di antara kaum muslimin dengan Yahudi, mereka juga harus saling memberikan nasihat yang baik. Demikian pula memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Ya, artinya kalau perlu ada masukan, kasih masukan. Ya, dan seterusnya. Memang harus bekerja sama dalam satu negara yang sedang mereka tempati sekarang. Kemudian yang kelima, wa innahu lam ya'samu imra'un bihalifihi. Ya, tidak boleh seseorang itu disakiti, ya, selama dia masih memiliki ikatan perjanjian dengan, ya, perjanjian tersebut yang telah dibuat. Ya, tidak boleh saling tidak boleh saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Wa innan nasra lil madlum. Kemudian yang keenam, setiap orang yang terdolimi siapapun dia harus ditolong, ya, harus ditolong. Kemudian yang ketujuh, wa innal yahuda yunfikuna ma'al mu'minina madamu muharibin. Orang-orang Yahudi
mereka juga harus mengeluarkan harta mereka bersama kaum mukminin selama mereka dalam peperangan. Ya tadi kalau ada yang menyerang, mereka harus saling membantu. Wa inna Yathriba haramun jufuha li ahli hadhihi sahifah. Kemudian yang kedelapan adalah sesungguhnya kota Yathrib, ya itu nama Madinah terdahulu, adalah kota yang disucikan, kota yang diagungkan, yang dimuliakan oleh orang-orang yang ada dalam perjanjian ini, baik Yahudi maupun kaum muslimin. Mereka harus memuliakan kota Madinah. Kemudian yang kesembilan, apabila di antara orang-orang yang ada di dalam perjanjian tersebut ada sesuatu ataupun ada kejahatan yang akan dikhawatirkan merusak perjanjian mereka, maka perkaranya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang memutuskan adalah Allah dan Rasulnya. Dia akan dihukum misalnya, atau dia akan didenda misalnya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya hukum tersebut. Karena saat itu yang berkuasa adalah kaum muslimin, sekalipun orang-orang Yahudi sudah berada di situ sebelumnya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak boleh orang-orang Quraisy mereka dilindungi dan juga diberi pertolongan. Tidak boleh mereka dilindungi, demikian pula diberi pertolongan, karena saat ini atau saat itu Madinah itu istilahnya bermusuhan dengan orang-orang Quraisy. Sehingga orang yang ada di dalam kota Madinah tidak boleh menolong orang-orang Quraisy. Tidak boleh menolong orang-orang Quraisy atau memberikan jaminan kepada mereka. Kemudian yang ke-11, wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yathrib. Dan di antara mereka Yahudi dan kaum muslimin hendaknya saling tolong menolong kalau kemudian ada yang menginginkan kerusakan ataupun penyerangan terhadap kota Madinah. Demikian pula yang ke-12, yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak boleh siapapun yang mengingkari perjanjian ini, merusak perjanjian ini, kecuali kalau tidak mau dikatakan oleh orang lain dengan zalim ataupun orang yang berbuat jahat. Tidak boleh ini dirusak, tidak boleh ini dihancurkan perjanjian tersebut. Kalau ada yang melakukannya, maka dia akan tertuduh sebagai orang yang zalim atau orang yang berkhianat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya dengan disahkannya butir-butir dari perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi ini, demikian pula dengan yang lainnya, maka Madinah menjadi kota yang sangat makmur, menjadi kota yang sangat luar biasa, baik itu ibu kotanya, demikian pula roisnya, yaitu pemimpinnya, demikian pula orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu bisa dikatakan saat itu memang kaum musliminlah yang berkuasa di kota Madinah. Kaum muslimin yang berkuasa di kota Madinah, sehingga mereka pun kemudian melakukan perjanjian dengan orang-orang yang ada di Madinah, baik antara kaum muslimin dengan muslim yang lain, antara muhajirin dan ansor, ataupun kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang menjadi penduduk kota Madinah. Kemudian wali tausi'i mantiqatil amni wassalam, ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabaila ukhra fil mustaqbal. Dan untuk memperluas daerah kekuasaan sehingga biar menjadi aman, menjadi selamat dan seterusnya, maka Nabi akan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain dengan qabilah-qabilah yang lainnya. Dan itu disesuaikan dengan keadaan, dan akan disebutkan kisah-kisahnya di waktu-waktu yang akan datang atau di bab-bab yang berikutnya, dan insya Allah kita akan lalui satu demi satu terkait dengan permasalahan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan perjanjian antara kaum muslimin yang
diketuai ataupun dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi, agar kemudian mereka bisa berjalan dengan baik sebagai warga negara, dan tentunya ada konsekuensi ketika mereka melanggar perjanjian tersebut. Dan walaupun dalam perjalanannya pun akhirnya orang-orang Yahudilah yang mereka berkhianat, ya, karena memang mereka memiliki sikap tersebut sejak lama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf terkait dengan apa yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.